Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ditugaskan oleh panitia webinar materi kondisi kerawanan bencana di Indonesia serta mitigasi risiko di bidang gizi dan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, yang terhormat Bapak Dekan FKM UI, Ibu penanggung jawab jurusan gizi darurat FKM UI, para peserta seminar yang saya hormati. Baik, kita mulai. Sedikit serius saja ya, nggak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti cepat tua. Baik, lanjut, next. Ini tadi sudah dibacakan, yang jelas saya alumni FKM juga, FKM ya, tahun 1999. FKM UI maksudnya ya, Universitas Indonesia. Tugas saya banyak di pusat krisis kesehatan dengan bencana ini ya, jabatan saya banyak. Next, lanjut. Nanti Bapak Ibu sekalian, masih dengar suara eko ya? Mungkin kalau ada peserta mohon di unmute ya, supaya tidak mengganggu nanti suaranya. Terima kasih, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia itu luar biasa. Peta ini tiap hari kita lihat mungkin, atau tiap bulan, tiap minggu. Ya. Kalau peta ini kita tempelkan di Eropa, Eropa itu ketutup. Ya Amerika pun ketutup, Amerika Serikat itu. Luar biasa Indonesia itu, dari Sabang sampai Merauke. Begitu lebar dan hebatnya, sehingga kondisi geografis yang luar biasa ini, akhirnya Indonesia juga bencananya juga bergantian gitu ya. Ada aja di kabupaten kota. 38 provinsi, lebih dari 514 mungkin ya, sekarang distrik, city ya, atau kabupaten kota. Populasinya juga more than 270 juta, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terkait dengan kepadatan penduduk dan geografis itulah menyebabkan kerawanan bencana itu terjadi di sana. NKRI ini sangat rawan bencana. Mari kita lihat datanya. Betul tidak? Baik, lanjut. Next. Pidato Presiden Republik Indonesia di 7 Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022, Indonesia merupakan negara rawan bencana. Di tahun 2022 saja, per tanggal 20 Mei kemarin, telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Dan rata-rata dalam sebulan terjadi 500 kali. Gempa skala kecil maupun besar. Gempa besar disertai tsunami terakhir yang terbesar adalah di Palu. Sebanyak 2.113 orang meninggal. Dengan 139 gunung api aktif kita ini. Letusan gunung berapi juga mengancam masyarakat Indonesia. Sepanjang tahun 2015 hingga 2021 tercatat 121 letusan gunung berapi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lain sebagainya, banjir dan lain sebagainya. Luar biasa Indonesia ini. Saya sendiri pernah menjabat sebagai Kasubag Pemantauan dan Informasi. Itu di Pusat Krisis Kesehatan. Kami punya monitor 24 jam itu yang piket. Itu rata-rata kalau disetahunkan gitu, minimal itu bencana tiap hari itu ada sekitar 7-9. Minimal itu. Kalau di rata-rata misalnya rata-rata seluruh Indonesia per tahun itu sekitar 12-15. Itu sekitar segitu ringnya. Luar biasa. Rata-rata itu memang tidak banyak yang besar-besar, yang skalanya nasional atau provinsi. Kadang-kadang kabupaten itu sendiri juga bisa mengatasi masalah-masalah bencana tersebut. Lanjut. Jadi dari sini aja sudah ketahuan ya. Ini dicoba ini, diplot bencana. Sejak tahun 1973 sampai 2013, itu kita lihat. Itu kalau diplot pakai titik-titik seperti itu ya. Maka yang agak nggak bergempa itu adalah Kalimantan. Ya, Kalimantan, sedikit Sumatera ya.
irian sedikit, tapi rata-rata pernah ngalamin gempa. Gitu. Termasuk di Jabotabek, kalau di sini ada di Jabotabek, kita seringlah gempa kecil-kecilan, bahkan nggak terasa begitu ya. Hanya lewat saja begitu ya. Tapi gempa di Cianjur pun kita terasa kemarin. Jadi luar biasa bukan? Jadi bencana NKRI itu negara rawan bencana. Bencana ini nggak mungkin luput dari negara kita. Next. Kalau orang Betawi bilang, ya, biang keroknya bencana itu apa sih di muka bumi itu? Jadi Allah SWT, Tuhan semesta alam itu luar biasa menciptakan bumi itu indah, kokoh, ya, rapi, seimbang. Tapi bumi juga rawan bencana. Karena apa yang ada di bumi ini juga Allah ciptakan juga rawan bencana. Gitu. Kita lihat bahwa kalau menurut ilmu geologi ya, ini saya nggak tampilkan di slide di sini, saya takut waktu saya lewat 40 menit saja ya. Nah, kalau itu bumi itu dilihat, itu ada retakannya. Dan bumi itu berlapis-lapis menurut ilmu geologi. Lapisan yang paling luar. Pernah lihat telur asin? Nah, sebelumnya aja. Telur asin itu kalau dibelah, itu maka lapisan yang paling bisa ada kehidupan itu yang luar, kerak bumi itu sendiri, itu tipisnya seperti itu, telur asin itu. Sedangkan lumpur lapindo yang panas itu, lumpur kayak lumpur lapindo itu kuning putih telurnya. Sedangkan mahmanya itu adalah kuning telurnya itu. Dia berusaha untuk mengeluarkan energi panasnya. Maka terjadilah retakan bumi itu. Nah, retakan bumi itu garisnya kita bisa lihat, ini Mediterania ini mulai dari Eropa sampai ke Indonesia. Sirkum Pasifik itu retakan ini, Mama itu ke Indonesia. Jadi ketemunya Mediterania dan Sirkum Pasifik di Indonesia. Di NTB, NTT sini persinggungannya. Luar biasa kan? Ketemunya di Indonesia. Terus sekarang Indonesia sendiri, kalau kita lihat kerak bumi itu, yang tipis, yang mungkin ada kehidupan itu, yang kita nikmati ini, hanya beberapa ratus kilometer itu kedalamannya, ya. Sekarang sisanya sudah lumpur lapindo, mungkin juga langsung bersentuhan dengan magma. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini bergerak terus lempeng ini. Nah, kita sendiri diapit semua lempeng-lempeng besar benua, baik Asia, Amerika, Australia. Halo, ada Eko ya, ada Eko, mohon di unmute ya peserta. Karena nggak ada suaranya. Izin Pak Anang. Ya, mohon maaf, kepencet unmute ya. Oke. Jadi saya ulang lagi. Tadi bahwa kita lihat ada Sirkum Pasifik dan Mediterania. Tadi saya berbicara masalah ilmu geologi, kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Bahwa lapisan bumi itu berlapis-lapis, yang paling atas kerak bumi itu, yang dingin itu pun dia bergerak terus, dan kita itu diapit oleh kerak bumi yang luar biasa besarnya. Ini benua Amerika, Asia, Australia. Ini kalau bergerak dan sebagainya, di Indonesia juga terjadi itu pergerakan-pergerakannya. Terjadi gempa tektonik namanya. Nah, itu gempanya itu biasanya cenderung ke kanan ke kiri gerakannya. Dominasinya itu seperti situ. Nah, kalau pegunungan yang tadi, kalau menurut ilmu geologi, kerak bumi yang sangat-sangat kita bisa kehidupan kita bisa tanahnya subur dan sebagainya, ada kehidupan, itu kerak yang paling atas itu sendiri di samping bergerak juga retak karena desakan mama. Ya, mama itulah menyebabkan deretan gunung api yang disebut Mediterania dari Eropa sampai ke Indonesia di sini. Sirkum Pasifik juga sama dari Amerika sampai ke Indonesia dan ketemu di Indonesia di NTB, NTT itu kan sana. Nah, kalau gunung aktifnya sendiri yang sering meletus langganan itu dari kalau ini dibesarkan seperti ini.
Kita lihat dari jalur Pulau Sumatera, Jawa, dan seterusnya, dan ketemu di NTB dan NTT. Jadi inilah biang keroknya bencana kita gitu ya. Ini luar biasa dan langganan, belum lagi nanti karena iklim, ya, kemarau panjang, karhutlah, dikasih hujan oleh Allah, banyak hujannya, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi luar biasa. Next. Next, bisa dibantu. Ini Indonesia terletak di rangkaian cincin tadi sudah saya jelaskan. Lanjut saja. Saya akan beberapa hal nanti saya akan berhenti. Ini lanjut. Tadi saya jelasin. Nah, tentunya kalau gempa itu di sekitar laut terjadinya, maka laut itu terbuka sehingga air itu ada yang masuk. Waktu terbuka, begitu ketutup, air itu langsung loncat, akhirnya menjadi tsunami. Tentunya yang rawan tsunami yang petanya merahnya. Dekat laut ya. Dan laut-laut dalam di sini banyak. Ya. Jadi Indonesia begitu. Jadi rawan juga tsunami. Kita lihat, memang negara kita negara kepulauan. Yang sangat hebat, yaitu dari Sabang sampai Merauke itu, kalau diplotkan sama dengan di Eropa. Jadi kejadian bencana selalu ada tiap hari itu. Cuma banyak di kabupaten kota yang bisa diatasi oleh kabupaten kota sendiri. Lanjut. Ini dapat disimpulkan bahwa dengan kepadatan penduduk, jadi definisi bencana itu sebenarnya, itu kalau ada penduduk yang korbannya ada. Semakin banyak penduduknya ini, seperti Jawa ini kan banyak nih. Kalau di Irian di sini, atau di pulau yang nggak ada penduduknya misalnya, pulau terpencil di sini dan sebagainya ya, ada kecil-kecil, bukan bencana, tapi kalau sudah ada kepadatan penduduk, semakin padat, maka kerawanannya, korbannya semakin banyak. Next. Ini. Indeks risiko bencana oleh BNPB. Mana yang ada hijau? Tidak ada, kuning ya. Kuning kita ini, bahkan merahnya juga banyak. Luar biasa kan peta ini. Ada suara eko, mohon peserta yang belum di-unmute ya, nanti mengganggu peserta yang lain mendengarkan. Jadi dari Sabang sampai Merauke, di sini kita lihat, kita selalu ada bencana ini, luar biasa ya. Jadi artinya apa? Bencana, penanganannya harus selalu ada di Indonesia ini. Harus disiapkan. Dan termasuk di situ adalah penyiapan dari intervensi gizinya. Jangan sampai setelah bencana nanti timbul second disaster. Kurang gizi, stunting, macam-macam gitu ya. Orang yang biasanya pakai diet misalnya saja karena sakit hipertensi, itu D-nya rendah garam. Ya makan garam akhirnya kumat tuh. Kadang-kadang nggak terus sampai sana. Maka intervensi gizi itu harus penting, harus ada. Orang diabetes harusnya rendah kalori dan sebagainya itu ahli gizi yang tahu ngitung kalorinya, ya. Jadi penanganan gizi pun sangat penting gitu. Karena undang-undangnya nanti bisa dilihat dan peraturan-peraturan regulasi yang ada itu memang kewajiban pemerintah daerah, termasuk masyarakat dan masyarakat yang terstruktur, termasuk ya NGO, LSM, dan lain-lain harus bersama-sama. Nggak bisa enggak. Nah, termasuk profesi, ya profesi. Dunia usaha, termasuk dunia perguruan tinggi dengan keilmuan seperti FKM dan sebagainya itu juga berkewajiban. Kita itu berkewajiban untuk bagaimana menangani secara efisien dan efektif. Bekerja bersama-sama, kolaborasi, koordinasi, dan integrasi. Next. Ini gampang ngapalin bencana itu apa sih? Kalau menurut Undang-Undang Bencana nomor 24 tahun 2007. Bencana alam itu biasa kita lihat itu ya. Ini tsunami, letusan gunung api, banjir, seterusnya. Bencana non-alam, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pandemi termasuk di dalam sini. Kalau levelnya itu dunia, maka disebut pandemi. Ya.
Nah, bencana sosial, di sini ada konflik sosial, teror, bom, dan macam-macam. Itu disebutkan di Undang-Undang Bencana nomor 24 tahun 2007. Next. Nah, ini tanggung jawab pemerintah. Tadi udah saya jelaskan. Ya, yang kuning-kuning. Nanti bisa dibaca ya. Kan nanti dia di-share gitu, nanti di-share. Saya udah titip ke panitia agar materi saya ini di-share supaya banyak orang yang tahu, apalagi dunia akademisi, birokrasi, termasuk praktisi dan masyarakat juga makin banyak yang tahu. Alhamdulillah kita akan bisa lebih banyak yang selamat begitu. Sehingga sadar akan bencana dan mampu memitigasi yang baik. Lanjut. Next. Nah, yang bencana dan kegiatan pusat krisis kesehatan. Next. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teori tentang kebencanaan itu gampang kok ngapalin bencana itu. Sebelum bencana disebut pra-bencana, saat bencana ngapain aja kita. Terus pasca bencana ngapain. Nah, kalau mau risikonya ini kecil, risikonya kecil di sini, maka wajib pada pra-bencana itu disiapkan. Wajib, sangat wajib. Dan itu ada ilmunya sendiri, manajemen risiko. Kebetulan ini enggak kita sampaikan karena cukup panjang ini ya. Manajemen risiko bencana itu ada rumusnya dan apa intervensi variabelnya itu apa saja. Jadi bencana itu bisa di-manage. Bisa di-manage. Yang di-manage itu apa? Risikonya. Kalau dalam implementasi misalnya gini, korban itu harusnya dari fraktur itu 100, dari 100 itu selamat semua. Idealnya. Tapi biasanya ada yang tidak selamat karena pertolongannya terlambat. Bisa cacat, bisa meninggal. Ya jangan 100% dong. Jangan 100-100-nya. Ya kalau bisa ditekan di bawah 10 atau 5. Logikanya kan gitu. Nah itulah namanya memanage risiko. Nah, implementasinya seperti itu. Nah oleh sebab itu plan kesehatan di sini, ini sangat penting waktu prabencana ini disiapkan. Jangan waktu saat ini kita tergopoh-gopoh. Kita sibuk di sini. Akhirnya koordinasi kolaborasi nggak tercapai di sini. Lintas program, lintas sektor, LSM, masyarakat, semua nggak tercapai. Akhirnya korbannya banyak. Korbannya banyak. Tapi kalau sejak prabencana disiapkan, korban pasti ada. Tapi risikonya, ini rumus risiko sama dengan hazard, dikalikan vulnerability, dibagi kapasitas. Nah, kalau kapasitasnya aja kita kuatkan, ini akan di sini korban akan kecil. Jadi gitu. Nanti kita next time barangkali nanti kita bahas tentang manajemen bencana ini. Nah, waktu saat bencana tanggap darurat udah siap disiapkan di sini sehingga waktu bencana itu tidak tergopoh-gopoh, tidak terkaget-kaget, tidak ada itu miskoordinasi, kolaborasi dan ini enggak ada sehingga efisien efektif. Dan itu yang sering dilakukan oleh masyarakat Jepang. Indonesia juga sudah mulai menuju ke sini, menurut saya. Mudah-mudahan makin membaik terus. Makin membaik dengan membuat manajemen risiko bencana itu lebih baik lagi. Gitu ya. Terus baru bagaimana recovery dan reproduksi pasca bencana. Jadi kalau negara-negara maju seperti Jepang itu cepat sekali rehabilitasi karena ini direncanakan. Dan itu siklus loh. Siklus. Kembali lagi prabencana, apalagi daerah-daerah yang bencana di Indonesia sangat banyak. Sehingga siklus ini kita bisa manage. Perlu pelatihan, perlu macam-macam, ya. Nah, next coba. Next, lanjut. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini koordinasi, kolaborasi, integrasi pelayanan program kesehatan ini nggak bisa. Itu diteorikan, ini nggak bisa. Ujungnya harus digeladikan, disimulasikan. Karena ini bukan hanya knowledge, tapi menyangkut practice dan attitude. Kompetensinya menyangkut knowledge dan bukan knowledge saja, tapi juga practice dan attitude. Sehingga semua pihak, masyarakat, halo, ada yang echo? Mohon peserta yang belum unmute di unmute aja ya, supaya nggak mengganggu suaranya peserta yang lain.
Jadi simulasi ini harus dilakukan. Sebelum simulasi harus ada tabletop exercise. Ini rapat koordinasi banyak di sini. Ada penyusunan rencana kontingensi. Rencon. Waktu kami di pusat krisis saya di pusat krisis itu sering melakukan semacam ini di kabupaten kota. Penyusunan rencana kontingensi itu harus ada. Begitu nanti terjadi tanggap darurat, gampang dijadi rencana operasi. Banyak dari rencana kontingensi ini. Di sini lintas program, lintas sektor, ngapain aja, kegiatannya apa saja, apa yang harus disiapkan dan sebagainya, itu disusun di sini. Nah, dibuat peta responnya. Kalau terjadi, ya termasuk juga rencana kontingensinya, peta respon di subsistem kegiatan gizi itu ngapain aja juga harus di sini disiapkan. Ini juga disiapkan. Yang lebih penting lagi adalah semua ini harus di mapping. Mapping membutuhkan data hazard vulnerability capacity itu waktu pra bencana harus disiapkan. Sehingga bisa ada hitungannya rencana kontingensi dianggarkan dan sebagainya, tidak mendadak begitu. Jadi disitulah mitigasi dan kesiapsiagaan itu dilakukan. Ingat, data itu menyebabkan informasi. Hasilnya informasi. Informasi yang salah, maka perencanaannya akan salah, intervensinya akan salah, implementasinya akan salah, dan seterusnya salah semua yang katanya teman-teman itu mubazir. Sebaliknya kalau itu dia benar, datanya benar, informasinya pasti benar. Ya. Lalu kesimpulannya benar, perencanaannya benar, intervensinya benar, implementasinya juga benar. Sehingga efisien dan efektif. Inilah manajemen risiko itu sebenarnya urut-urutan seperti ini. Dan ini memang harus tersendiri satu-satu ini ya. Nggak mungkin dalam seminar ini saya jelaskan secara utuh. Waktu bencana, koordinasi dan rehabilitasi bisa terselenggara dengan baik. Pelayanan kesehatan, bencana, rapid health assessment, public health response time. FKM itu harus banyak di sini ya. Yang gizi, karena kita bicara dengan gizi. Emergency Medical Team, atau sekarang disebut DMTS. Nah, begitu transisi darurat ke pemulihan recovery dini, rehabilitasi rekonstruksi balik lagi ke sini. Sehingga sehingga kalau terjadi bencana, ya jangan terlalu banyak korbannya. Ya. Next. Ini agak lama saya. Nanti ada yang saya lewatin ya. Mohon maaf, baca aja sendiri. Lanjut. Next. Kegiatan Yankes bencana saat pandemi COVID-19. Yankes bencana saat pandemi tetap berjalan seperti biasa, seperti sebelum pandemi. Tapi ditambah protokol kesehatan menghadapi pandemi tetap dilakukan. Saat tidak terjadi bencana, pembekalan, pelatihan petugas kesehatan banyak dilakukan dengan bisa dari daring, bila luring, macam-macam. Pembatasan mobilisasi masyarakat terbatas. Termasuk ini, pembekalan ini, termasuk webinar ini. Jadi paling tidak knowledge-nya sudah masuk. Nah, untuk praktis dan attitude tentunya harus luring, ya, harus luring. Sehingga tahu, oh begini. Gitu. Pembatasan mobilisasi masyarakat terbatas. Nah, kita bisa tahu ini ya. Saat kasus tinggi, biasanya pemerintah sudah dilakukan itu ada rumah sakit darurat, APD petugas kesehatan, supaya banyak yang selamat petugasnya. Kalau enggak, perawat terutama itu banyak itu ya. Karena dia kontak dengan pasien langsung. Nah, banyak korbannya itu perawat. Bisa ditanyakan ke organisasi PPNI berapa itu jumlahnya ya. Oksigen. Kalau oksigen waktu itu luar biasa kan, sampai mendengar rumah sakit kehabisan oksigen. Bahkan ada beberapa orang karena kena COVID, kekurangan oksigen sehingga dia meninggal dunia. Ya. Komunikasi risiko. Di sini kita akan bicarakan komunikasi risiko ini. Komunikasi risiko ini penting. Karena kalau komunikasi risiko ini kita gagal, maka upaya-upaya pemerintah sebenarnya ada di sini.
di komunikasi risiko. Baik, nanti kita coba untuk dalamin ya di seminar ini. Saya masih ada waktu beberapa menit. Lanjut. Next. Oke, ini tadi udah saya cerita. Nggak mungkin sendirian. Lanjut. Teamwork. Level dunia aja teamwork. Nutrisi UNICEF. Food Security FAO. Kesehatan WHO. Pendidikan UNICEF. Recovery UNDP. Water sanitation public banyak sini. gini itu ada UNICEF. Teamwork. Jadi kita nggak bisa kayak Superman, kayak apa? Kita harus teamwork, kayak Mission Impossible kalau kita nonton. Ya, Mission Impossible ya. Jadi nggak bisa jadi Superman ya. Sendiri itu nggak mungkin, karena memang masyarakat banyak tentang kehidupan dan macam-macam, harus teamwork. Nggak bisa. Jadi koordinasi kolaborasi lintas program, lintas sektor harus dilakukan. Internasional gini. Lanjut, teamwork. Next. Saya bisa nyetel sendiri ya. Oke. Maaf. Oke. Di BNPB ini kita lihat. Ini pencarian dan penyelamatan SAR ya. Dan pertolongan, sekarang diganti dan pertolongan. Disingkat Bapentol ya. Badan Pencarian dan Pertolongan sekarang. Tapi sekarang kembali lagi ke SAR namanya. Kesehatan kita di sini, gizi kesehatan. Ekonomi, pemulihan dini, saran pertama PU ini ya. Pendidikan itu juga penting gitu ya. Termasuk ilmu-ilmu tentang kebencanaan itu di fakultas-fakultas yang harus dikembangkan terus ya. Pengungsian dan perlindungan, logistik BNPB. Nah, semua koordinasinya di BNPB. Nah, kalau nggak mau ya. Next. Oke, next. Nah, kita lihat di sini. Kenapa kita nggak bisa sendiri ini? Pasti ini layanan gizi ini di kesehatan katakan di sini. Kadang-kadang dengan perlindungan dan pengungsian, Departemen Sosial, dapur umum, di sini tempatnya. Ya, di sini. Ya. Sarana prasarannya juga dengan PNBB, logistiknya dan sebagainya, dan PU dan seterusnya. Kita saling koordinasi kolaborasi itu. Lanjut. Udah nggak bisa sampai. Oke. Kalau berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2019, pengorganisasian subklaster kesehatan, ini ada tugas klaster, pelaksanaan subklaster. Di sini ada subklaster gizi, ya, subklaster gizi. Tapi kalau kita identifikasi juga, lanjut. Nah, ini plan kesehatan di tanggap darurat itu minimal ada 14. Salah satunya nomor 5 itulah pelayanan gizi. Ini bisa dibaca nanti di di slide saya ya, nanti yang akan di-share oleh panitia. Jadi gizi, kita coba ngelihat gizi ini sekarang. Next. Ini sudah saya ceritain. Pemberdayaan masyarakat pun harus dilakukan di sini. Ya. Self community. Lanjut. Komunikasi risiko. Upaya pemerintah dan semua pihak itu luar biasa di komunikasi risiko ini. Lanjut. Nah, definisi komunikasi risiko ini bisa dibaca aja ya nanti ya. Definisi ini. Next. Terus lanjut aja. Kalau definisi. Lanjut. Tujuan komunikasi risiko juga lanjut aja. Langsung skema lanjut. Nah, ini dilakukan area komunikasi risiko di pemerintah, komunikasi risiko, dunia usaha, masyarakat, semua ya. Masyarakat ini ada yang terstruktur, misalnya LSM, NGO, profesi seperti kita, ada profesi gizi, profesi IAKMI, dan sebagainya ya. Kesehatan masyarakat, pemerintah pusat, lintas program, lintas sektor, Pemda, lintas program, lintas sektornya, komunitas, dunia usaha, kelompok masyarakat, termasuk kita, para profesional. Lanjut. Nah, inilah
kita lihat sebenarnya seperti apa sih komunikasi risiko yang dilakukan saat terjadi COVID itu. Kita bisa melihat bahwa komunikasi risiko ini kedinasan seperti apa. Upaya pemerintah sudah cukup banyak, termasuk masyarakat. Bentuk dan produk komunikasi risiko kedinasan resmi itu biasa begini. Kita awali dari regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, perda, keputusan menteri, permen, perwal, dan lain-lain. Di situ nanti diterjemahkan jadi tahubja, SOP, protokol, dan lain-lain. Bahkan ada yang sudah membuat Rensta, Renkon, Renop, dan lain-lain. Yang dirasakan di masyarakat itu ada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Video tutorial, poster, pamflet, leaflet, film, video, acara-acara iklan di TV, dan lain-lain sebagainya. Itu di sini KIE. Ada antar lembaga atau unit kerja, itu bisa dilakukan dengan PKS, MOU, dan lain-lain. Buku pedoman, buku saku, juknis, dan macam-macam pedoman sudah dibuat. Ya. Tahubja, SOP, apalagi. Ya. Jadi semua ini sudah dilakukan. Dengan bentuk dan produk komunikasi risiko kedinasan resmi itu seperti ini. Ya. Jadi bisa dipahami bahwa upaya-upaya pemerintah itu semua tidak lepas dari ini, komunikasi risiko. Jadi risikonya yang diminit gitu. Kalau risikonya dikomunikasikan dengan baik, semua pihak, lintas program, lintas sektor, pemerintah, ya, government maupun LSM, NGO, masyarakatnya ikut terlibat semuanya. Kalau masyarakat nggak mau pakai masker kan repot juga. Pertama ada yang sampai dipaksakan dan sebagainya waktu itu kan ya. Nah, ada yang jaga di situ harus pakai masker gitu dan seterusnya, harus menjaga jarak sampai ada peraturan-peraturan dan sebagainya. Kalau di penerbangan, naik kereta, kendaraan umum itu ada peraturan-peraturan dan sebagainya. Harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Ada KIE-nya. Ya, ada tahubjanya, ada pedomannya, ada buku sakunya, perencanaan sampai dianggarkan pun ada. Jadi seperti ini. Ini akan dilakukan terus selama pandemi belum selesai. Ini akan dilakukan terus, harus dilakukan. Nah, kalau ingin bisa mengendalikan pandemi itu. Lanjut. Nah, ini contoh kegiatan komunikasi risiko di sekolah. Kita sebelumnya ya. Sebelumnya ini implementasinya. Peran orang tua dalam menjaga remaja dan keluarga dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini saya lakukan 48 Oktober 2020 ya. Lanjut. Nah, ini gambarnya anak-anak di sekolah kan sebelumnya. Anak-anak di sekolah kan juga ngobrol nih. Ngobrol gini kan, nggak pakai masker gitu. Jangan kan anak-anak, orang tua aja ngobrol kok di situ ya. Kalau lagi nongkrong dan sebagainya ya. Lagi di warung kopi, wah ada diskusi. Kalau sekarang diskusi Piala Dunia nih. Gimana, jaga makanan tanpa masker. Berarti tanpa protokol kesehatan. Dan anak juga gitu kan, nggak bisa dihindari. Lanjut. Izinkan waktu 2 menit. Iya. Halo? Ya ini, terus lanjut kita lihat sampai kayak gini pun ya. Jadi di lingkungan rumah seperti apa? Lingkungan masyarakat seperti apa? Lingkungan sekolah seperti apa? Berpotensi saling mempengaruhi interaksi menularkan COVID. Dari lingkungan, dari masyarakat dibawa ke rumah, ke lingkungan sekolah dan seterusnya. Muter aja. Nggak selesai-selesai kalau nggak diputus. Lanjut. Ini protokol. Prinsip dasar dalam suatu pandemi, ini prinsip dasar seperti ini. Vaksin pun sudah ditemukan dan sampai sekarang sudah mulai booster. Obat masih terbatas dari pengalaman yang ada, penularan masih berlangsung. Sehingga protokol kesehatan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga imunitas daya tahan tubuh, itu harus dilakukan. Terus masuk makanan sehat yang bergizi itu seperti apa sih? Ya, supaya imun kita bagus.
Terus memutuskan rantai penularan Corona COVID-19 mulai sampai nanti varian turunannya. Selama ini masih sama protokolnya ya. Dasar penularan di masyarakat seperti apa sih? Kuncinya di sini. Kalau kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat juga akan menyoroti tentunya di sini. Dasar penularan di masyarakat seperti apa sih? Droplet atau percikan orang sekitar kita yang sakit. Ya. Sentuhan tangan, bekas sentuhan penderita karena droplet tersebut. Virus yang masih melayang karena droplet. Yang memindahkan virus itu adalah manusia ke manusia lain. Dia nggak punya sayap, jalan-jalan kayak burung gitu nggak bisa. Jadi manusia. Pak, izin waktunya sudah habis, Pak. Oh iya, lanjut aja. Terus ini kita bisa lihat, lanjut. Wah, justru gizinya. Terus lanjut. Ini sudah tahu lah. Lanjut. Nah, ini dibaca saja, lanjut. Terus lanjut. Maaf ya, sebentar lagi ya. Rencana intervensi gizi. Dia masyarakat, fasilitas kesehatan seperti apa. Masyarakat itu ada pengungsian, ada pemukiman. Rumah sakit seperti apa, dinas kesehatan, harus koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, ya. Lanjut. Nah, plan gizi itu kalau normal seperti ini, ada di rumah sakit, perawatan, puskesmas perawatan, dinas kesehatan. Nah, kalau kondisi darurat ada tambahan tempat pengungsian, makanan massal, mengukur status gizi kelompok rentan, KI gizi, dinas sosial, dan BPBD, dapur umum, logistik. Yang lainnya sama. Next. Kita lihat ini SOP-nya bisa dibaca, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ditugasnya seperti apa, SOP gizi, lanjut aja. Ini yang jelas kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitaminnya, ini harus dihitung. Di pengungsian ya, makanan massal, makanan bayi, yang harus terlibat ahli gizi di situ. Menyusun menu 10 hari, mengukur antropometri ya, yang rentan untuk makanan massal bayi dan balita, ibu hamil, memberikan penyuluhan di tenda pengungsian. Apabila terjadi wabah dan atau pandemi harus melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Harus. Lanjut. Ini sama, SOP plan gizi rumah sakit. Nah, ini tugas ahli gizi sehari-hari yang di rumah sakit. Lanjut. SOP kegiatan plan gizi di dinas perusahaan kabupaten. Ini yang jelas logistik ya, logistik yang harus diinikan. Protokol tetap. Lanjut, karena kita berinteraksi dengan manusia lain. Logistik yang diperlukan, biasanya ahli gizi udah tahu nih. Dan ini kebutuhan logistiknya. Contoh menu 10 hari di daftar komposisi bahan makanan, penuntun diet, alat ukur antropometri, media KIE gizi, spanduk, buku saku, mobilisasi gizi genjar. Ini yang baru kita rilis ya di Persagi. Laptop tentunya, kamera handycam dan rompi Persagi. Lanjut. Laporan dan dokumentasi, format laporan, pendahuluan dan sebagainya. Ini contoh laporan. Ya, kita membuatnya. Kita harus di buku saku ini ada. Buku saku mobilisasi ahli gizi di tempat bencana. Lanjut. Ini bisa dibaca nanti undang-undangnya. Lanjut. Ini undang-undangnya juga kesehatan. Sudah lanjut regulasinya. Oke, bisa dibaca. Lanjut. Ya, lanjut. Satu lagi. Nah, terima kasih. Satu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.